Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 4. Era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Mari kita baca bersama-sama teks berikut ini. Dan kali ini Ibu tidak akan membacanya keseluruhan, tapi garis besarnya saja. Teks berikut ini berjudul Aku Cinta Produksi Indonesia. Tentunya ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri, seperti sepatu, tas, ataupun baju. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapakah yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Dan siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Ya, tentunya hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara kita sendiri. Selanjutnya mari kita isi halaman 119 mengenai kosakata non baku dan baku, kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Nah, kosakata non baku yang pertama itu tadi pada teks tersebut terdapat kata banyak loh. Seharusnya kata bakunya banyak. Non bakunya segelintir, harusnya bakunya sedikit. Lalu ada pengrajin, harusnya perajin bakunya ya. Nah, kalimat tidak efektifnya itu pada paragraf pertama. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Seharusnya kalimat efektifnya, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kalian gunakan. Lalu, kalimat tidak efektifnya masih pada paragraf pertama. Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Harusnya kalimat efektifnya, banyak baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Nah, kalimat tidak efektif yang ketiga itu pada paragraf kedua. Dahulu untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Seharusnya kalimat efektifnya seperti ini. Dahulu untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Kemudian yang terakhir kalimat tidak efektifnya itu, tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri, teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Seharusnya kalimat efektifnya, tentunya para perajin kreatif dari berbagai pelosok negeri, teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi perajin yang merugi. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kamu bisa menuliskan kembali isi teks tersebut menggunakan bahasamu sendiri dengan kosakata baku dan kalimat efektif yang benar ya. Contohnya misalkan seperti ini. Jika diperhatikan di antara barang-barang di sekitar kita tentu ada yang diproduksi dari luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Namun apakah ditemukan produk dalam negeri? Banyak produk-produk Indonesia yang kualitasnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Kemajuan teknologi di era globalisasi mampu mengurangi biaya pengiriman barang antar negara.
Dahulu produk impor dikenai biaya yang tinggi oleh pemerintah untuk membatasi barang dari luar negeri masuk dan melindungi produk dalam negeri. Hal ini membuat produk impor mahal bagi masyarakat, kecuali bagi mereka yang mampu membelinya. Saat ini perdagangan bebas telah membuat pajak tidak lagi tinggi, sehingga produk dalam negeri harus bersaing dengan produk luar negeri. Jika produk luar negeri lebih diminati masyarakat, dapat merugikan para produsen dari manapun, bahkan orang-orang terdekat kita sekalipun. Masyarakat kita sendirilah yang harus menghargai kreativitas produk sendiri demi memelihara kelangsungan produksi dalam negeri. Maka dari itu, ketika suatu saat kita berbelanja sesuatu, kita hendaklah memilih produk dalam negeri. Selanjutnya kita akan mengisi halaman 121 pada buku siswa. Pertanyaannya, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Jawabannya, karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri. Untuk menghargai karya anak bangsa dan untuk memajukan ekonomi Indonesia. Nomor 2, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Membeli dan menggunakan produk buatan Indonesia. Nomor 3, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Yaitu dapat mengancam ekonomi Indonesia, dapat membunuh kreativitas anak bangsa, dan justru meningkatkan ekonomi negara lain. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Kondisi ekonomi Indonesia akan stabil bahkan meningkat, membuat lapangan kerja semakin banyak sehingga mengurangi kriminalitas dan kreativitas anak bangsa dapat berkembang lebih jauh. Nomor 5, apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Memajukan usaha para perajin, meningkatkan ekonomi para pengrajin, dan membuat kreativitas para perajin semakin berkembang. Nomor 6, apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Yaitu membuat ekonomi Indonesia stabil bahkan meningkat, menurunkan angka kriminalitas, menurunkan angka kemiskinan, dan mendukung pembangunan Indonesia. Nomor terakhir, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakan pengalamanmu. Misalkan sudah ya. Sudah, sebagian besar dari barang-barang saya di rumah adalah produk Indonesia. Contohnya, buku, tas, sepatu, bola, lemari, dan lain-lain. Namun, tidak bisa dipungkiri, saya juga menggunakan produk luar negeri seperti motor, televisi, handphone, magicom, dan lain-lain. Pada halaman 122 terdapat soal matematika mengenai kubus dan balok. Lalu pada halaman 123 juga terdapat pertanyaannya. Nomor 1, hitunglah luas permukaan bangun 1. Nah, bangun 1 ini merupakan bangun kubus yang memiliki rusuk atau sisinya itu 6. Kita cari luas permukaannya. Masih ingatkah kamu untuk mencari luas permukaan pada kubus itu rumusnya 6 kali rusuk atau sisi kali sisi. Nah, kita masukkan saja langsung 6 dikali rusuknya 6. 6 kali 6. Jadi 6 kali 6 36. 36 kali 6 216 cm persegi. Nomor 2, hitunglah luas permukaan bangun 2, sama kubus juga. Nah, sama panjang rusuknya 6. Langsung saja L sama dengan 6 kali 6 kali 6. Tadi kan 6 kali 6 36 kali 6 lagi sama dengan 216 cm persegi. Nomor 3, hitunglah luas permukaan bangun ketiga itu balok. Nah, panjangnya 12 cm, lebarnya 6 cm, tingginya 6 cm. Langsung saja kita masukkan rumus untuk mencari luas permukaannya. L sama dengan 2 kali PL ditambah PT ditambah LT, tutup kurung. Bawahnya L sama dengan 2 dikali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Langsung turunkan 2-nya, P-nya 12 kali 6 ditambah 2 kali 12 kali 6 ditambah 2 kali 6 kali 6. Bawahnya sama dengan
2 kali 12 kali 6 sama dengan 144. Ditambah 2 kali 12 kali 6, 144 juga. Ditambah 2 kali 6 kali 6 sama dengan 72. Ditambah 144 ditambah 144 ditambah 72 itu hasilnya 360 cm persegi. Itulah hasilnya. Nomor 4. Apa hubungan antara luas permukaan bangun 1, bangun 2, dan bangun 3? Yaitu luas bangun 1 dan 2 itu sama, sedangkan bangun 3 tidak sama dengan bangun 1 dan kedua. Nomor 5. Apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas permukaan bangun gabungan? Sisi bangun ruang yang menyentuh bangun lain dalam bangun gabungan tidak bisa lagi disebut permukaan sehingga tidak termasuk bagian dari luas permukaan bangun gabungan. Perlu kalian ingat, luas permukaan itu adalah sisi terluar yang menutupi bangun ruang. Nah, sekarang mari kita lanjut mengisi halaman 124. Nah, pada gambar tersebut terlihat itu ada gambar 2 kubus yang tersusun secara berdempetan ya. Itu bukan balok. Sudah kelihatan ada 2 bangun ruang. Dan di situ juga kenapa bukan balok? Karena tidak ada tingginya. Ya. Jadi hanya ada rusuknya saja 10 dan 10 ya. Jadi langsung saja kita cari luas permukaannya itu rumusnya 6 kali rusuk kali rusuk. Jadi masukkan ya 6 kali 10 kali 10. 6 kali 1 6, 6 kali 1 6. Nah 6 nya tulis, 0 nya turunkan ke bawah, jadinya 600 cm persegi. Karena ada 2 kubus yang berdempetan, jadi kayak seperti balok ya, tinggal dikali 2. 600 kali 2 sama dengan 1200 cm persegi. Itulah isinya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.